Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita belajar matematika ya. Kita buka buku kita, judulnya adalah Jaring-jaring balok. Sambil nanti diperhatikan bukunya ya, sambil diperhatikan bukunya yang ini, sambil diperhatikan itu halaman eh, 140, jaring-jaring balok. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk mempelajari tentang jaring-jaring balok, ingat kembali pembelajaran tentang jaring-jaring kubus ya, jaring-jaring kubus, supaya nanti lebih gampang paham. Nah, perhatikan, jaring-jaring itu kan kemarin ketika belajar kita tentang jaring-jaring kubus adalah bangun ruang yang dibelah berdasarkan rusuk-rusuknya sehingga membentuk gambar bangun datar ya, membentuk gambar bangun datar. Nah, inilah contoh jaring-jaring balok, salah satu saja ya ini. Nah, kan gambar balok, bangun ruang balok kan gambarnya seperti ini ya. Ingat gambar bangun ruang itu kan 3 dimensi. Sementara bangun datar dalam jaring-jaring itu adalah 2 dimensi. Nah, perhatikan anak-anak yang terkasih. Kalau kita bedah atau kita belah ini berdasarkan rusuk-rusuknya, maka dia akan membentuk bangun datar seperti ini ya. Andaikan kita memori 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nomor 2 menjadi alasnya, maka nomor 4 itu akan menjadi tutupnya. Jadi kita ibaratkan ini adalah nomor 2-nya, ini adalah nomor 4-nya. Kan jadi seperti itu kan? Nah, tapi sebaliknya kalau nomor 6 menjadi alasnya, maka tutupnya adalah nomor 5. Begitu ya? Nah, jadi sekali lagi, jaring-jaring itu adalah bangun ruang yang dibelah berdasarkan rusuk-rusuknya sehingga membentuk bangun datar. Nah, yang di tangan Pak Guru ini contohnya ya, seperti kemarin Pak Guru contohkan. Ini adalah contoh bangun ruang. Bangun ruang yang berupa kubus. Nih ya, ini bangun ruang. Nah, sekarang kau perhatikan kalau kita belah ini berdasarkan rusuk-rusuknya akan membentuk jaring-jaring balok ya, akan membentuk jaring-jaring balok. Nah, ingat kembali, sisi-sisi yang berhadapan sama luas, artinya ada 3 pasang sisi yang luasnya sama ya. Perhatikan. Jadi ini dengan ini pasti sama. Ini yang berhadapan kan? Lalu ini dengan yang ini itu sama. Karena ini yang berhadapan. Lalu mana yang sama dengan ini? Yang sama dengan ini adalah ini. Karena dia itulah yang berhadapan. Nah, jadi sekali lagi ini sebenarnya pasti seperti sama dengan ini ya, dengan yang Pak Guru gambarkan ini. 1, 2, 3, 4, 6, 5. Mana yang sama berhadapan? 6 dengan 5 pasti itu sama luasnya. 2 dengan 4 sama luasnya, 1 dengan 3 sama luasnya. Karena itulah sisi-sisi yang berhadapan. Dan ingat, yang namanya jaring-jaring itu berarti kalau kita bentuk dia menjadi bangun ruang kembali, dia akan saling menutupi, ya. Dia akan tertutup semua bagiannya. Tidak saling menindih ya. Kalau dia saling menindih berarti itu bukan jaring-jaring. Artinya ini tidak nanti menjadi mepet, misalnya jadi ke sini, jadi menutupi ini tidak menjadi menutupi ini. Tetapi kalau kita kita lipat kembali, dia akan membentuk bangun ruang kembali ya. Itu namanya jaring-jaring. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita pada jaring-jaring kubus juga, ketika kita mempelajari jaring-jaring, maka kita juga dihadapkan dengan menghitung luas permukaannya. Bagaimana luas permukaan? Karena sisi-sisi yang berhadapan sama luas, artinya anak-anak ada 3 pasang sisi yang luasnya sama ya. Ada 3 pasang sisi yang luasnya sama. Jadi 6 dengan 5 sama, 1 dengan 3 sama, 2 dengan 4 sama. Dan ingat kembali dalam balok ini namanya panjang, lebar, dan tinggi. Maka untuk menghitung luas permukaan balok itu kita gunakan rumus 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Ingat ya. Jadi sekali lagi luas permukaan balok itu sama dengan 2 dalam kurung. Dalam kurung ini kan nanti artinya kali kan. Tapi maksudnya yang dalam kurung dulu kita kerjakan. Panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, bagaimana contohnya? Ya, contoh.
Hitunglah luas permukaan balok berikut. Lihat, panjangnya 10 cm, lebarnya 6 cm, tingginya 8 cm. Luas permukaannya bagaimana? Luas permukaan sama dengan 2 dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi sama dengan 2 dikali dalam kurung ini kan kali sama 10, panjangnya kan 10 kali 6 baru 10 kali 8 karena panjang kali tinggi, lalu lebar kali tinggi 6 kali 8. Nah, ingat dalam prinsip perhitungan operasi hitung campur, yang pertama kita kerjakan adalah yang dalam kurung. Ini duluan berarti, yang dalam kurung kita kerjakan. Lalu di dalam kurung itu kan ada perkalian, ada penjumlahan. Maka yang kita pertama kerjakan adalah perkalian. 10 dikali 6, 60. 10 dikali 8, 80. 6 dikali 8, 48. Lalu kita kerjakan yang dalam kurungnya. 60 tambah 80, 140. Tambah 48, 188. Maka kita hasilkanlah 2 dikali 188 sama dengan 376 cm kuadrat. Ya. Nah, jadi begitu anak-anak. Sekali lagi nanti kamu pahami dulu jaring-jaring balok, lalu kamu pahami cara mencari atau menghitung luas permukaan balok. Ingat ya, satuannya adalah kuadrat karena ini luas, bukan pangkat 3 karena bukan volume. Oke? Nah, tugasmu anak-anak yang terkasih adalah pertama catat dulu nanti tugas yang ini, catat karena agak banyak ini ya tugasnya ya, karena kita hanya bermatematika hari ini. Catat dulu nanti semua ini sampai kepada contohnya. Lalu yang kedua anak-anak yang terkasih, yang kedua kerjakan nanti tugas halaman mana tadi? Tugas halaman 142 ya. Yang pertama evaluasi diri 7 ya, halaman 142. Manakah yang merupakan jaring-jaring balok? Jadi nanti gambarkan yang merupakan jaring-jaring balok. Yang tidak jaring-jaring balok nggak usah digambar. Lalu yang nomor 2, hitunglah luas permukaan balok jika diketahui panjang, lebar, dan tingginya sebagai berikut. A, B, C, D. Jadi ada 4 nanti itu ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Oke? Nah, tugas yang ketiga adalah membuat jaring-jaring balok, lalu nanti dan jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok ya. Seperti ini contohnya ini. Nih ada 2 kan, membuat seperti ini. Nanti buatnya jangan terlalu kecil ya. Minimal nanti kalau kubus itu panjang rusuknya minimal 8 cm ya. Minimal 8 cm panjang rusuknya. Nah, nanti kalau setelah kamu buat, lalu nanti kau lipat ini akan membentuk satu bangun kubus lagi ya. Jadi tugas praktek ini sebenarnya yang ketiga ini ya, tugas praktek. Lalu yang kedua juga kamu buat jaring-jaring balok ya, panjang minimal rusuknya juga 8 cm. Tapi kan nanti tidak sama, maka ada 2 nanti. Maka yang kamu serahkan sama saya hari Senin ketika kita sudah masuk lagi tatap muka adalah jaring balok dan jaring kubus. Dan dibentuk seperti yang pernah Pak Guru kasih tunjuk di kelas ya. Seperti ini nanti. Juga nanti jadi seperti ini kubusnya. Tapi kalau dibelah bisa dia ya, dilepas. Artinya kau buat dulu jaring-jaringnya, lalu nanti kau buat sisi-sisinya seperti ini supaya ada sisanya nanti untuk menempel yang ini ya, untuk menempelkan. Nanti kalau kamu lihat di bukumu ada sebenarnya cara kerjanya atau kamu cari sumber lain. Oke? Itu tugasnya. Jadi yang pertama tadi mencatat, lalu yang mengerjakan evaluasi diri 7 halaman 142, dan yang ketiga adalah membuat jaring-jaring kubus dan jaring balok. Itu saja anak-anak untuk pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.